Halo semuanya, ketemu lagi. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat semuanya, dan dilancarkan semua urusannya. Sekarang kita sedang berada di Dharmasraya, masih Sumatera Barat, dan kabupaten ini menjadi kabupaten terakhir kita di Sumatera Barat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, intro. Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat kerajaan Malayapura. Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di Pulau Hunjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nantigo. Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada Prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibu kota dari Kerajaan Malayapura waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya pada abad 13–14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari prasasti Grahi di Chaya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zufanzi karya Zhao Rugua tahun 1225. Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singhasari, sebagaimana yang terpahat pada prasasti Padang Roco. Selain itu nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit, Nagara Kretagama sebagai salah satu daerah vasal. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru, hasil pemekaran Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari tahun 2004. Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai. Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera, dilintasi jalur lintas tengah Sumatera sepanjang 100 km, maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Dengan luas wilayah hingga mencapai 3.346 km persegi, pastinya banyak panorama indah dan memukau yang bisa dijadikan objek wisata. Kota ini juga memiliki populasi yang cukup padat sehingga Anda tidak akan merasa sepi meski berjalan sendiri di kota ini. Berikut ini ada 10 tempat wisata di Dharmasraya yang bisa membuat Anda berdecak kagum. 1. Air Terjun Timbulun. Sebuah air terjun mini dengan panorama yang indah dan modern. Meski sudah ada sentuhan modern namun keindahan air terjun ini tetap terjaga dengan baik. Debit air yang ada di sekitar air terjun ini juga cukup ramah sehingga aman untuk anak kecil. Bagi Anda yang suka bermain air bersama keluarga maka tempat ini sangat pas dan cocok. Penuh dengan fasilitas murah dan memadai seperti toilet, ruang ganti dan kuliner. Biaya masuk juga cukup terjangkau. Sudah dapat dipastikan ini adalah salah satu destinasi wisata yang merakyat. 2. Bendungan Batu Bakawik. Fungsi utama bendungan ini ialah untuk irigasi. Setidaknya ada ribuan lahan yang subur berkat adanya bendungan yang luas dan besar ini. Namun seiring perjalanan waktu, beberapa spot yang ada di bendungan ini sering dijadikan destinasi wisata. Terutama saat senja sudah datang, banyak orang yang mampir sejenak sekedar untuk selfie atau duduk santai sambil menikmati jajanan di pinggir jalan. Karena ada beberapa pedagang keliling yang sengaja ngetem di tempat ini agar banyak pembeli yang mampir. 3. Bukit Tambun. Sebuah bukit yang indah dan luas ini sering dijadikan lokasi para layang karena bukitnya cukup bersahabat. Banyak atlet atau pengunjung biasa yang suka ke bukit ini hanya untuk terbang bebas dengan layangan besar. Angin yang ada di bukit ini cukup stabil sehingga dapat membuat aktivitas para layang menjadi lebih menyenangkan. Lokasinya yang cukup dekat dengan pusat kota juga menjadikan tempat ini mudah untuk dikunjungi. Sekilas tempat ini mirip dengan padang rumput jika dilihat dari atas karena tidak ada pohon besar yang menghalangi. Mirip sekali dengan permadani di lapangan hijau. 4. Candi Padang Roco. Situs sejarah yang menjadi saksi bisu adanya kerajaan Melayu tua di wilayah Sumatera ini tidak pernah sepi pengunjung.
Meski sekilas nampak seram dan menakutkan karena banyak bangunan tua yang kurang terawat, namun situs ini tetap memberikan nilai budaya yang sangat kuat. Sebenarnya keberadaan candi baru benar dilakukan perawatan sejak tahun 2010 yang lalu sehingga banyak benda sejarah yang sudah rusak atau hilang. Meski demikian, keindahan yang ada di tempat ini tetap saja memiliki ciri khas berbeda. 5. Candi Pulau Sawah. Sekilas candi ini mirip dengan replika saja, meski demikian namun situs candi ini benar dan asli. Memang ada beberapa kerusakan di beberapa tempat, karena itu situs ini diberikan rumah khusus agar bentuk candi tetap dapat terjaga dengan baik. Datang ke wisata ini Anda akan melihat beberapa hal yang tidak biasa pada sebuah candi. Penasaran? Silakan saja datang sendiri kemudian bandingkan dengan beberapa lokasi candi yang ada di Nusantara. Tentu akan memiliki aura dan citra yang berbeda. 6. Danau Hijau. Disebut dengan Danau Hijau karena warna air yang ada di danau ini berwarna hijau. Belakangan ini wilayah Sumatera memang muncul beberapa danau karena memang dapat dikatakan munculnya danau ini karena buatan manusia. Banyak area pertambangan yang kini berubah menjadi destinasi wisata karena menjadi lahan yang indah dan cantik. Tak ayal semua orang sering datang untuk berfoto atau selfie di tempat yang indah tersebut. Salah satunya Danau Hijau ini merupakan objek wisata yang berasal dari hasil tambang. 7. Embung Kotoranah. Hal paling menarik yang ada di embung ini ialah balon udaranya. Memang ada persewaan balon udara untuk berkeliling di sekitar embung. Banyak pemandangan menarik yang bisa Anda lihat jika naik ke balon udara ini. Beragam keindahan tersebut sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sekitar embung, sangat lengkap dan modern. Beragam fasilitas tersebut antara lain toilet, rumah makan dengan beragam menu dan lahan parkir yang luas. Pasti seru jika datang ke embung ini secara berkelompok. 8. Ngalau Cigak. Tempat ini berupa dataran tinggi yang memiliki panorama indah. Anda tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan sawah dan lahan hijau saja. Ada beberapa sungai dan danau yang bisa Anda lihat dari ketinggian. Hanya saja untuk bisa datang ke puncak Ngalau Cigak ini butuh perjuangan yang panjang dan lama. Jika Anda pendaki pemula maka butuh waktu sekitar 2 jam, namun jika sudah terbiasa maka hanya butuh waktu kurang dari 2 jam saja. Tidak dianjurkan membawa balita ke tempat ini karena rutenya cukup sulit jika harus menggendong. Namun bagi Anda yang sudah terbiasa membawa balita maka boleh saja asal ada pengawas atau pemandu yang ikut. 9. Puncak Gunung Medan. Banyak hal menarik yang bisa dilakukan di atas puncak, salah satunya meletakkan bendera merah putih. Kemudian Anda bisa kemas sejenak dengan bekal yang cukup banyak agar tidak kelaparan berada di puncak sebuah gunung yang sejuk dan dingin. Selain itu, Anda juga dapat mengabadikan momen berharga itu dengan berfoto atau merekam video. Banyak sekali pemandangan indah yang bisa Anda nikmati bersama sahabat atau orang tersayang. Tidak dianjurkan membawa balita ke puncak gunung ini karena treknya cukup berbahaya. 10. Rumah Gadang Si Guntur. Meski namanya Si Guntur namun rumah ini bukan milik Guntur. Pasalnya, rumah ini berupa peninggalan kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat. Di dalam rumah ini terdapat banyak benda kuno yang tertata rapi dan terawat. Beragam benda tersebut dirawat dengan baik agar generasi berikutnya dapat melihat benda bersejarah sebagai salah satu situs yang bisa dijadikan sebagai rujukan budaya. Pemerintah setempat memang mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu agar situs ini tetap dapat terawat dengan baik. Itulah 10 tempat wisata di Darmasraya yang menarik untuk dikunjungi. Banyak tempat yang asik dan menarik di Sumatera Barat ini, bisa Anda kunjungi bersama sahabat atau keluarga tercinta. Semua destinasi wisata tersebut cukup beragam. Anda dapat memilih tempat yang bernilai budaya, atau sekedar bernuansa alam saja. Ada juga beberapa lokasi yang sudah dikelola secara modern meski tidak meninggalkan kesan alami. Yang jelas, beragam destinasi wisata tersebut tentu memiliki ciri khas dan karisma tersendiri yang akan membuat orang terkesan. Semoga liburan Anda menyenangkan. Demikian penjelasan dan beberapa destinasi wisata di Kabupaten Darmasraya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi destinasi wisata yang akan kalian kunjungi selanjutnya. Sekarang kita sedang menuju Muara Bungo Provinsi Jambi, jadi ikuti terus perjalanan lintas kita menyusuri Pulau Jawa dan Sumatera. Bagi kalian yang telah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya. Kita sudahi dulu video perjalanan kali ini, sampai bertemu lagi di video perjalanan selanjutnya. Untuk para pejuang lintas utamakan keselamatan dan kesehatan agar selalu fit dalam perjalanan. Terima kasih.